persiapan kita gimana sih Ramadan itu nantinya, karena Ramadan itu sudah tinggal menghitung puluhan ya. Ramadan sudah puluhan ya, di angka 20-an sekitar itu. Dan kalau kita simak bahwasanya kalau katanya sih rindu Ramadan. Tapi kok itu adalah judul kita, Insya Allah. Tapi kok apa ya? Nah, nanti kok akan disampaikan oleh Ustadz Anas, gitu ya. Ustadz Anas sekarang di Bondowoso atau di mana? Di Bondowoso, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Kelihatan. Oke. Di kota asal, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, setelah ini insya Allah kita akan mulai bersama. Mohon dipersiapkan teman-teman, terkait mungkin ada yang mencatat, ada yang ingin merekam juga bisa dan sebagainya. Barangkali bisa disebarkan ke yang lain. Nanti bisa lebih banyak manfaat yang kita sampaikan. Nah, kemudian Ustadz Anas ini insya Allah sebagai programmer, insya Allah. Ya, masih sebagai programmer, Ustaz. Sebagai programmer. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari kalau dulu PSSI, Ustaz. Ya, dulu masih PSSI, sekarang kayaknya Fasilkom kalau tidak salah. Kalau tidak berubah lagi sih. Sudah berubah kalau Fasilkom kalau tidak salah. Nah, berarti kan dulu masih PSSI kan masih lekat dengan bola. Ya. Mungkin sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk bersama-sama kita mulai acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama agar nantinya keberkahan hadir pada kesempatan kali ini, malam hari ini. Tentunya malam ini malam Sya'ban, malam yang mulia juga, bulan yang mulia, dan berharap juga keberkahan majelis ilmu yang kita hadiri bersama ini. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami sampaikan untuk langsung saja Ustadz Anas untuk menyampaikan terkait katanya rindu Ramadan. Tapi kok mungkin tafadhol Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint saya sudah muncul, Ustadz? Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, suara saya seperti ini cukup jelas, Ustaz? Alhamdulillah, sudah Ustaz, sudah cukup jelas. Oh ya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan berkahnya kepada kita. Khususnya kita ini berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan disampaikan, dan semoga kita akan disampaikan kepada bulan Ramadan, sebagaimana para sahabat tabi'in dan para ulama terdahulu begitu merindukan dan sangat bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Tentu kegembiraan itu bukan hanya dibuat-buat ya, atau mungkin kalau di zaman kita atau di zaman saya dulu ketika masih SMP, SMA dan sebagainya, yang kita nantikan ya momen-momen mungkin main bareng teman atau mau tadarus bersama atau cari takjil bersama. Nah, kalau rindunya para sahabat tentu bukan seperti itu ya, karena rindunya lahir dari rasa cinta yang sangat besar terhadap Ramadan, karena beliau utamaan bulan Ramadan, paham dan sangat menginginkan untuk menggapai kemuliaan tersebut. Jadi perlu kita pahami bahwa kerinduan tersebut bukan semata-mata rindu suasana Ramadan yang kita berburu takjil atau berkumpul dengan keluarga. Ya, itu memang sebuah kenikmatan tersendiri, tetapi rindunya para sahabat tentu seperti itu ya.
Ya mungkin kita memang beda kelas lah gitu dengan para sahabat, tapi ya kita senantiasa berusaha menyamakan persepsi, menyamakan apa yang dan para ulama dahulu rasakan, ya kita berusaha meniru apa yang kita bisa. Jadi semoga Allah juga menanamkan kecintaan kita kepada bulan Ramadan karena kemuliaannya, bukan karena yang lainnya, karena ingin menggapai ridho Allah sebanyak-banyaknya, menggapai ampun Allah sebanyak-banyaknya. Sebelum itu mungkin sedikit perkenalan, saya juga mungkin di sini mungkin ada beberapa yang masih mahasiswa UNED atau ada yang mahasiswa Poltek. Jadi saya alumni Universitas Jember, sistem informasi, masuknya tahun 2014, lulus sekitar 2018 akhir. Jadi ya tidak asing dengan apa namanya, remaja Masjid Nurul Mutakin. Ya walaupun sebelumnya saya bukan dari Remas Nurul Mutakin, tapi dari Remas sebelah, Remas Al Hikmah dulu. Kalau dulu ada etika adat apa, Remas atau Takmir Al Hikmah. Tapi sering mengadakan kolaborasi untuk mengadakan kegiatan bersama. Jadi ya sebenarnya sebelumnya juga sudah saling mengenal dengan Ustadz Lukman. Jadi sebuah kenikmatan bisa bernostalgia dengan teman-teman di sini. Selain itu juga kalau mengingat tentang aktivitas-aktivitas Remas khususnya di bulan Ramadan atau selain Ramadan dan sebagainya, mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa yang masih aktif di kampus dan juga masih apa namanya menjadi anggota Remas. Saya harap memaksimalkan apa namanya kesempatan baik mungkin, karena saya rasakan setelah lulus bahwasanya kenangan terbaik ketika kuliah justru kalau saya sendiri dan banyak teman-teman yang rasakan bukan di kampus sebenarnya, justru ketika menjadi Remas, menjadi momen-momen berharga dan apa namanya pelajaran, banyak mendapat pelajaran di situ. Ya mungkin kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini mungkin saya lebih sukanya istilahnya sharing ya. Saya sudah lama tidak ikut kegiatan di Remas Nurul Mutakin ataupun Remas Masjid di kampus UNED. Nah, jadi sebenarnya saya lebih suka dengan konsep sharing sebenarnya. Gimana Ustaz? Izin interupsi. Ini apa saya aja yang mungkin yang tidak tertangkap layarnya mungkin atau teman lain? Kalau seperti ini kelihatan Ustaz? Sebentar nih. Coba saya matikan terus share lagi ya, stop presentation. Soalnya saya install ini Google Meet Ustaz. Jadi sebelumnya saya tidak biasa pakai Google Meet di laptop. Kalau gini kelihatan Ustaz? Sebentar nih. Saya pribadi mboten tidak kelihatan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin. Mungkin teman-teman yang lain kelihatan atau? Oh berarti HP saya aja berarti yang. Oke. Saya lanjutkan. Yang pertama saya ingin sharing tentang sejarah singkat aja ya. Singkat apa namanya? Puasa Ramadan. Jadi puasa syariat puasa sendiri bukan pertama kali di masa Rasulullah. Artinya telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan Allah mewajibkannya kepada umat-umat sebelum kita. Kalau kita dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebelum masa Rasulullah itu nabi-nabi terdahulu sudah disyariatkan tentang puasa juga. Dipraktekkan oleh bangsa, bahkan bukan hanya Islam ya, bahkan bangsa Mesir kuno, Yunani, Romawi, Yahudi dan Nasrani itu juga mempraktekkan puasa walaupun dengan teknis yang berbeda tentunya. Dan Nabi Musa dan Nabi Isa juga berpuasa. Selanjutnya yaitu peralihan dari puasa Asyura ke puasa Ramadan. Jadi
di masa awal Islam, tentu kita tahu bahwa beberapa syariat itu mungkin banyak dari syariat itu yang turunnya itu bertahap, tidak langsung diwajibkan. Seperti Homer itu tidak langsung dilarang, tapi ada tahapan-tahapan. Begitu juga dengan Ramadan ini, itu juga bertahap. Itu kalau diwajibkannya, menurut sumber yang saya ketahui, bahwa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Pada awalnya, kaum muslimin itu diberi dua pilihan, boleh berpuasa atau membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Tapi akhirnya Allah mewajibkan puasa bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya. Nah, ini apa namanya? Tahapan yang Allah turunkan kepada umat Rasulullah untuk melaksanakan syariat puasa sendiri. Jadi ketika selesai perintah untuk melaksanakan puasa tersebut, seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan jadilah puasa ini suatu kewajiban di antara rukun Islam yang lain. Orang yang mengingkari sebuah syariat puasa tentunya telah kafir, karena itu juga masuk dalam rukun Islam ya. Jadi mengingkari di sini artinya bukan tidak berpuasa, tetapi mengingkari sebuah kewajiban atau kebaikan tentang puasa itu sendiri. Kan yang dianggap kafir di sini ketika kita mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib bagi Islam, bagi seorang muslim. Nah, itu karena setelah kafir, karena melanggar sebuah ajaran yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan. Apakah ada yang menentangnya? Ya tentu ada. Nah, di sini saya coba memaparkan beberapa kritik terhadap Ramadan. Jadi ada beberapa kelompok ya, mungkin teman-teman di sini sudah banyak mengenal ya. Kritik ini biasanya berasal dari berbagai sudut pandang seperti sekularisme, liberalisme, aktivisme, HAM dan yang ekstrim dan sebagainya. Jadi salah satu yang pertama, kritikan mereka adalah puasa adalah pemaksaan. Jadi mereka menganggap bahwa puasa adalah pemaksaan. Tetapi kalau kita lebih baik telaah lebih lanjut, setiap agama memiliki aturan dan praktiknya sendiri. Jadi ya mau agama apapun itu memiliki aturan. Seperti bahkan bukan hanya di agama ya. Kalau kita kerja atau kita kuliah, itu kita terikat dengan aturan-aturan yang ada. Ya, aturan itu juga sejatinya sebuah paksaan. Apakah paksaan itu buruk? Ya tidak semuanya buruk, bahkan banyak paksaan yang baik gitu. Jadi ya kita harusnya lebih kritis juga bahwa paksaan itu banyak juga paksaan yang kita butuhkan agar kita menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kalau dikatakan paksa adalah pemaksaan, ya bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak. Artinya ya kita dipaksa untuk menjadi lebih baik oleh Allah seperti ini. Bentar saya coba full ya. Kalau full screen seperti ini kelihatan? Iya, Ustaz. Alhamdulillah kelihatan. Oh iya dah. Nah, yang kedua, puasa bukan. Yang selanjutnya itu puasa tidak, ada yang mengatakan bahwa puasa tidak rasional dan hanya tradisi Arab. Nah, ini juga kalau kita sejarah bahwasanya puasa ini bukan hanya ada di tradisi Arab, artinya di yang sudah saya sampaikan tadi di agama lain itu juga ada perintah puasa mereka. Kristen juga memiliki puasa Prapaskah, Yahudi ada Yom Kippur, juga Hindu ada Upavasa, Buddha ada puasa Uposatha dan sebagainya. Ya sekali lagi tentu dengan cara yang berbeda-beda. Artinya puasa ini bukan lahir dari tradisi Arab. Agama-agama lain juga melakukan apa namanya puasa juga. Nah, yang selanjutnya ada yang mengatakan bahwa puasa adalah penyiksaan diri. Nah, tentu ini kita mudah untuk mengatakannya bahwa jika puasa adalah penyiksaan, mengapa orang secara, kalau kita lihat sekarang kan banyak juga orang-orang yang dengan sukarela menjalankan intermittent fasting ya. Artinya mungkin sudah banyak yang kenal lah konsep intermittent fasting, artinya ada yang puasa 8 jam misalkan dari malam tidak makan, ya cuma sekedar minum
Ini kan tentu secara teknis berbeda karena tujuannya hanya sebatas kesehatan aja. Jadi mereka aturannya ya hanya aturan kesehatan saja seperti itu. Artinya banyak hal yang orang malah suka untuk berpuasa karena merasakan manfaat dari puasa itu sendiri. Apa ada namanya, kritikan selanjutnya yang mengatakan bahwa puasa harus fleksibel dan tidak perlu diwajibkan. Nah, ini kadang memang narasi-narasi orang yang tidak suka dengan ajaran Islam ya salah satunya narasi yang seperti ini. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya semua sistem memiliki aturan. Ya, jika aturan dibuat tanpa batas, maka sistem itu ya kehilangan makna dan kedisiplinan. Artinya, ya buat apa sistem itu diciptakan kalau kalau tidak tidak ada sebuah aturan. Kalau aturan itu sukarela ya, ya lambat laun sebuah sistem itu kehilangan aturan itu sendiri ya. Bisa salah satu contohnya misalkan ada seorang yang ingin menjadi atlet gitu, mungkin punya pelatih ya, pasti pelatihnya memberikan aturan yang sangat ketat gitu terhadap para pemainnya. Kalau kalau mungkin ada yang ngerti sepak bola atau atlet yang lain, bahkan makan gorengan pun tidak boleh ya. Makan pun itu sangat dihitung kalorinya, sangat ketat gitu. Ya mungkin kita orang awam, orang apa namanya ya, yang tidak ngerti ya mengatakan itu sangat apa namanya, sangat ketat dan tidak manusiawi dan sebagainya. Tapi kalau orang yang ngerti, ya itu demi kebaikan dia sebagai atlet, sebagai apa namanya, pemain sepak bola dan sebagainya. Nah, seperti juga dengan Islam, tentu Allah menurunkan syariat puasa ini ya tentu untuk kebaikan uh, manusia itu sendiri. Jadi kenapa kalau saya sendiri, apalagi sebagai mahasiswa ya, ketika membahas sebuah syariat, membahas sebuah aturan di dalam agama, uh, akan lebih baik kita mengetahui apa namanya narasi-narasi yang tidak suka dengan aturan tersebut, yang apa namanya, yang memberikan kritikan terhadap aturan tersebut. Karena kita sebagai mahasiswa, apalagi di era saat ini ya, akses informasi terbuka begitu luas, kita akan melihat banyak argumen-argumen yang secara tidak sadar ternyata itu untuk menyerang aturan ini. Ya khusus Ramadan ini memang khusus puasa Ramadan memang tidak terlalu banyak ya, apa namanya, tidak terlalu disuarakan tentang kritikan terhadap Ramadan. Tapi syariat yang lain itu biasanya banyak, seperti syariat apa namanya, syariat yang sering diserang. Kalau ajaran Islam itu yang banyak ya kayak kayak poligami atau menutup aurat, kayak syariat pernikahan itu banyak sekali apa namanya, kritikan tersebut. Dan kita sebagai mahasiswa sekali lagi kita perlu banyak tahu narasi-narasi mereka. Ketika kita buka sosial media dengan kata seperti apapun atau dengan gaya bercandaan atau gaya serius, dengan baik mereka dengan apa namanya jurnal dan sebagainya. Ya kalau kita sudah tahu narasi-narasi orang yang tidak suka dengan Islam, tentu kita bisa memfilter dengan baik. Jadi kalau saya sendiri ketika mempelajari sesuatu tentang agama Islam, ajaran Islam, saya suka mencari apa namanya narasi-narasi yang menentang ajaran itu agar kita bisa memfilter dengan baik, agar kita tidak tertipu gitu di zaman yang sekali lagi setiap hari kita buka sosial media, tentu mungkin sekali dua kali kita tidak terpengaruh, tapi kalau kita narasinya kita baca berkali-kali sampai setahun dua tahun, bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita akan terpengaruh dengan narasi tersebut. Selanjutnya, hikmah puasa di era saat ini. Ini sebenarnya hikmahnya banyak ya. Ada hikmah apa tuh namanya? Hikmah keimanan, hikmah yang bersifat menambah keimanan kita, hikmahnya yang bersifat ruhiyah. Tetapi di sini saya ingin sharing tentang hikmah yang sangat kita rasakan di era saat ini, yaitu yang kita rasakan di era kemajuan teknologi saat ini, berbagai makanan mudah diakses saat ini. Sedangkan aktivitas fisik yang kita kerjakan itu sudah sangat jauh menurun. Ya, kalau kalau kita mendengar apa namanya orang tua kita dulu cerita gimana berangkat sekolah itu kan
ya banyak yang jalan kaki atau banyak minimal pakai sepeda ontel dan sebagainya, ya kita sudah pakai motor, pakai Gojek dan sebagainya. Artinya kalau kita telah itu aktivitas fisik kita sangat sangat apa kurang sekali. Kalau saya sendiri yang merasakan, kan saya kerjanya sebagai ini ya, remote ya, bukan karena di Bondowoso tidak banyak yang lowongan kerja untuk remote. Jadi saya kerjanya saya remote. Nah, ya kerjanya di depan laptop, tidak perlu keluar dan sebagainya. Itu sangat jarang sekali aktivitas fisik. Sedangkan di satu sisi, akses pada makanan itu sangat terbuka. Artinya kalau bukan hanya kemudahan melalui teknologi ya, kita keluar rumah aja tidak tidak jauh dari rumah sudah banyak makanan-makanan yang baik itu yang sehat ya, mungkin yang lebih banyak yang tidak sehat ya, mungkin orang yang fakultas kesehatan dan sebagainya jauh lebih paham. Artinya dua poin itu, yang pertama kita jarang bergerak, yang kedua kita dimanjakan dengan makanan yang begitu banyak, nikmat makanan yang begitu banyak, sehingga ini bukan pola pola hidup yang sehat ya. Eh, tidak heran kalau tingkat obesitas itu akan meningkat dan sebagainya, karena kita sudah jarang olahraga, jarang aktivitas fisik, tapi makanan begitu banyak, kita suka rebahan, scroll scroll sosial media dan sebagainya, itu apa namanya, pola hidup yang tidak sehat. Jadi susah untuk mengontrol untuk tidak makan kalau orang-orang yang punya nafsu makan yang baik. Nah, dengan adanya puasa ini kita akan dipaksa untuk tidak makan dalam waktu yang cukup lama ya, bukan hanya sebatas tidak makan. Mungkin anak-anak sekarang bisa tidak makan, tapi kan nyemil dan sebagainya itu kan yang susah untuk mengaturnya ya. Karena sekali lagi makanan itu begitu banyak. Jadi dengan adanya Ramadan ya kita akan berlatih untuk menahan diri, menahan nafsu makan, tentunya bukan hanya nafsu itu ya, tapi dalam konteks ini kita akan belajar untuk memaksakan diri kita apa namanya, untuk melakukan sesuatu yang tidak senang buat kita mungkin karena kita ya biasa makan dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya ada kapan hari itu melihat postingan di Instagram dari postingannya Dr. Zaidul Akbar ya. Dia mengatakan bahwa ternyata ada side efeknya ketika tubuh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang ia malas untuk mengerjakannya, yang saat ia sudah mulai rutin mengerjakan hal tersebut dan terbiasa, maka ada bagian di otak yang akan berkembang luar biasa akibat proses pemaksaan tersebut. Jadi beliau menemukan sebuah jurnal bahwasanya ketika kita memaksakan sebuah kebaikan yang tidak kita sukai dan kita berhasil melakukan secara rutin, itu ternyata ada efek kepada otak kita, efek yang sangat bagus buat otak kita. Ya, bayangkan kita di bulan Ramadan ya, yang pastinya kita sebagai seorang muslim akan dipaksa untuk berpuasa. Tetapi sebagai muslim yang lebih baik, ya kita sudah sangat sewajarnya kita kadang yang sebelumnya baca Qur'annya mungkin tidak rutin baca Qur'an, ketika Ramadan kita akan banyak yang rutin baca Quran, yang sebelumnya jarang sholat jamaah di masjid, kita akhirnya rutin sholat jamaah di masjid, sholat qiyamul lail, sholat apa namanya, tarawih dan sebagainya. Nah, itu kan sebuah aktivitas aktivitas secara fisik mungkin tidak nyaman bagi kita, tetapi ketika kita paksakan itu akan menghasilkan apa namanya, eh, ada bagian di otak yang akan berkembang dengan luar biasa. Menurut menurut beliau seperti itu. Tetapi kita pahami bahwasanya ini hanya hikmah yang kita bisa rasakan saat ini, tetapi tujuan kita bukan kesehatan. Sebagai seorang muslim sekali lagi itu hanya menguatkan ke apa ya, meneguhkan keimanan kita tentang sebuah syariat Islam ini, bahwasanya apa yang diperintahkan Allah itu pasti yang terbaik buat hambanya. Tapi bukan apa namanya, istilahnya kalau menurut ada salah satu ustadz ya, apa namanya, kitab kita tuh bukan ilmu pengetahuan. Artinya kita menunggu ilmu pengetahuan mengatakan itu baik baru kita melaksanakan. Ketika ada yang mengatakan bahwa minum dengan cara duduk ketika disampaikan dengan jurnal ilmiah itu baik, baru kita melaksanakan. Nah, bukan, kitab kita itu bukan ilmu pengetahuan, tapi kitab kita adalah Al-Quran dan Al-Quran. Sumber rujukan kedua yaitu hadis, artinya yaitu hanya penguat buat kita tanpa mengesampingkan Al-Quran. Nah, seperti itu salah satu hikmah dari puasa Ramadan.
Yang selanjutnya ya saya ingin lompat agak jauh ya, artinya peristiwa penting di Ramadan. Ya kita perlu mengetahui peristiwa-peristiwa penting agar kita mendapat referensi apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang hebat zaman dulu, para sahabat, para tabiin dan ulama-ulama terdahulu. Nah ini saya ambil dari sumber websitenya MUI. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar ini merupakan pertempuran pertama kali kaum muslimin dalam sejarah. Peperangan ini terjadi pada tahun 624 Masehi atau pada tahun kedua Hijriah. Mungkin sudah banyak yang tahu apa namanya ya, secara umum bahwa dalam perang Badar kaum muslimin berjumlah 313 orang berhadapan dengan kaum Quraisy yang jumlahnya 1.300 orang. Kendati jumlahnya pasukan 4 kali lipat pasukan muslimin, akan tetapi atas izin Allah perang Badar dimenangkan pasukan muslim. Peristiwa ini menjadi catatan pertama kemenangan umat Islam melawan kaum kafir dalam peperangan. Kemenangan yang kaum muslimin disebabkan bala bantuan yang Allah datangkan. Yang kedua yaitu Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah atau pembebasan Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Hal ini terjadi Rasulullah melaksanakan Fathu Mekah sebab pelanggaran yang dilakukan kaum Quraisy Mekah terhadap kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah. Dan yang ketiga, peristiwa besar selanjutnya yaitu Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Dijelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam ketika Allah menurunkan Al-Quran. Malam tersebut menjadi mulia tentunya karena diturunkannya Al-Quran. Tetapi malam tersebut sudah memang Allah karuniakan banyak kemuliaan. Ya salah satunya ya ada istilah mengatakan bahwa malam 1000 bulan. Ketika kita melaksanakan satu kewajiban itu akan dikalikan sama saja dengan melaksanakan kebaikan pada 1000 bulan seperti itu. Nah selanjutnya salah satu tujuan saya menyampaikan peristiwa-peristiwa penting tersebut ya selain itu tentunya banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kalau kita lihat para ulama juga ketika Ramadan memfokuskan kepada membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i membaca Al-Quran, bahwa Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 60 kali. Jadi kalau dihitung secara rata-rata berarti 1 hari itu 2 kali hatam Al-Quran ya 30 juz. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan Ramadan itu bukan hanya, kalau kita lihat sejarah, tidak hanya untuk ibadah individu saja seperti sholat, mengaji, itu baik, tentu sangat baik, pahalanya sangat besar. Tapi ketika kita melihat sejarah, ada hal lain juga yang mungkin kita jadikan referensi untuk mengisi aktivitas. Sejarah menunjukkan bahwa Ramadan juga waktu produktif untuk melakukan karya-karya besar ya. Tentu para sahabat itu karya luar biasa ya, artinya memberikan manfaat yang luar biasa bagi Islam seperti itu. Tentu ini poin yang ingin saya sampaikan di sini yaitu poin produktivitas. Artinya kalau ibadah individual tentu teman-teman di sini sudah tahu ya, insya Allah sudah dapat tentang itu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang produktivitas. Artinya para sahabat dulu ya selain fokus pada Al-Quran dan sebagainya, tetapi juga banyak dari para sahabat juga melaksanakan aktivitas-aktivitas yang produktif yang bermanfaat bagi umat ini, untuk agama ini. Ya salah satunya jihad. Hanya saja kalau dalam konteks kita saat ini, alhamdulillah kan di tempat kita dikaruniai keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita saat ini mungkin konteksnya kurang pas karena tidak ada medan di wilayah kita ya, khususnya berbeda dengan yang dialami saudara kita khususnya di Palestina dan beberapa negara Islam yang sedang dijajah oleh para penjajah tentunya ya. Nah selanjutnya adalah mari karya di bulan Ramadan. Ya ini yang ingin saya sampaikan, kita perlu berlatih berkarya. Tentu kita orang awam ini untuk berkarya itu susah ya. Tapi ya kita perlu berlatih. Kalau kita tidak berlatih, tidak memulainya ya sampai kapanpun tidak bisa menghasilkan karya besar. Tapi kita berlatih melaksanakan apa yang kita bisa
persembahkan untuk agama ini, untuk umat ini. Ini saya berikan 2 contoh ya, mungkin sebagai referensi. Mungkin yang lainnya bisa jadi bahan renungan apa saja yang bisa kita kerjakan untuk memberikan manfaat untuk agama ini. Nah, dalam ini kita sangat bersyukur ya, kita sudah apa namanya, bersama Termas Nurul Mutakin. Artinya ya kesempatan itu sudah ada, tidak ada kesempatan di depan mata. Artinya kalau ada kesempatan di depan mata, apa yang ada di hadapan kita ya kita kerjakan. Sambil kita misalkan kita ingin melahirkan karya besar yang lainnya ya kita apa namanya? Itu lebih bagus. Tapi apa yang di depan kita kita kerjakan seperti itu. Karena apa namanya? Sekali lagi sebagai orang awam untuk belajar berkarya, untuk belajar bermanfaat, ya kita perlu latihan. Tapi kalau sendirian itu tentu terasa sangat susah ya. Kalau tidak ada tim, tidak ada teman, tidak ada yang saling support itu susah. Apalagi sebagai mahasiswa yang punya banyak kesibukan ya, kesibukan tugas dan sebagainya itu tentunya lebih susah lagi. Tetapi kalau kita punya wadah, punya organisasi, punya tim, itu akan lebih mudah. Hanya ketika kita sedang tidak semangat, ada teman lain yang menyemangati kita atau sementara menggantikan tugas kita. Jadi tugas-tugas kita khususnya di organisasi akan tetap terus berjalan ketika kita sudah semangat, gantian kita yang menyemangati teman-teman kita seperti itu. Jadi kesempatan besar dan sudah ada di hadapan kita untuk berkarya dalam artian kita memberikan manfaat untuk agama ini. Jangan menganggap amal kita itu kecil ya, cuma bantu masjid, acara masjid. Sebenarnya tidak ada yang kecil di hadapan Allah ketika kita amal tersebut ketika Allah ridho itu tentunya sangat berharga bagi kita. Jadi ya jangan pernah menyepelekan amal kita, apa yang kita bisa kerjakan ya kita kerjakan dan kita syukuri, semoga Allah memampukan kita untuk melaksanakan amal yang lebih besar lagi. Dan yang kedua yaitu ya di era saat ini mungkin ada teman-teman yang tertarik dengan apa namanya dunia konten kreator. Jadi kita sebagai mungkin di sini banyak yang Gen Z ya atau Gen apa lah ini. Kalau apa namanya di era saat ini kita tidak dapat pungkiri aktivitas kita itu banyak di HP, walaupun mungkin banyak jika kita bisa banyak beraktivitas secara sosial tentu itu lebih baik. Tetapi rata-rata masyarakat kita sudah terbiasa dengan HP ya. Mungkin sehari beberapa jam bisa di hadapan HP. Nah, itu tentu wadah yang bagus untuk berkarya, untuk menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan motivasi-motivasi, ajakan-ajakan terhadap kaum muslimin. Nah, di sini saya berikan salah satu contoh bahwasanya ada lomba dakwah ya. Kayaknya sepertinya ada panitia di sini. Artinya mungkin bisa sebagai yang ingin memulai sebagai konten kreator di dakwah ya bisa dicoba ini. Jika cocok mungkin bisa dilanjutkan, dilatih apa namanya skillnya, kemampuannya dan sebagainya. Jadi karena sesuatu itu perlu dilatih. Mungkin 10 video pertama yang kita buat mungkin tidak memuaskan, itu hal-hal yang biasa ya. Tetapi kalau kita terus konsisten dengan niat baik, ya setidaknya kita belajar Islam. Karena ketika kita akan membuat video, kita akan mencari referensi-referensi. Setidaknya kita yang akan belajar Islam seperti itu. Siapa tahu ada yang Allah takdirkan menjadi influencer dakwah dan sebagainya, kan itu sungguh kesempatan luar biasa. Artinya kita berupaya merenungkan apa yang kita bisa persembahkan untuk Islam. Kita berusaha latihan dari kesempatan yang ada dari apa namanya kemampuan kita. Kita berlatih untuk berkarya, apa yang kita bisa persembahkan untuk Islam. Karena kalau kita lihat ya tentu di zaman para sahabat sudah banyak, tapi kalau kita lihat zaman ini juga sudah banyak sebenarnya. Salah satunya misalkan kalau yang karya-karya besar di zaman ini ya, misalkan yang tidak terekspos media, ada salah satu orang mana ya, lupa saya, di luar Palestina, dia pakar di bidang teknologi atau teknik dan sebagainya. Dia habiskan waktunya untuk mempelajari sebuah ilmu
Setelah itu dia, saya lupa namanya, saya tidak menyiapkan materinya. Dia membuat apa namanya, datang ke Palestina untuk menjelaskan ilmunya untuk membuat drone yang kalau tidak salah drone yang bisa meledak sendiri. Jadi mengajari mujahidin-mujahidin di Palestina untuk membuat drone yang bisa meledakkan di hadapan para musuh-musuhnya. Nah, setelah beliau pulang, setelah beberapa saat ternyata dibunuh. Artinya kalau kalau secara singkat ya, hikmahnya bahwa kisah heroiknya tersebut seakan-akan Allah lahirkan orang tersebut untuk membantu perjuangan di Palestina, itu kan sangat luar biasa. Nah, karya-karya besar itu tentunya uh, dilatih dari karya-karya kecil. Jadi kita berusaha berlatih apa yang kita bisa kerjakan untuk agama ini. Ya mungkin itu saja materi yang bisa dapat saya sharingkan di sini. Yang terakhir dari saya, salah satu apa namanya, kesempatan besar di bulan Ramadan adalah berdoa. Ya kita mungkin punya cita-cita, punya hajat dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita apa namanya, perhatikan juga saudara-saudara kita di Palestina khususnya, karena kita sebagai seorang Muslim itu tidak apa namanya ya, saudara kita, saudara seiman kita punya hak akan kepedulian kita, terlepas dari sekat-sekat nasionalisme itu. Mereka punya hak untuk mendapatkan kepedulian kita. Ya, yang kita bisa lakukan hanya kepedulian, berdoa dan sebagainya. Kita masih belum bisa melakukan banyak hal ya sebenarnya, karena banyak faktor-faktor politik dan sebagainya. Jadi setidaknya kita tetap kapanpun selama di sana masih terus dijajah, ya kita berikan kepedulian kita, doa-doa kita, mungkin donasi kita kepada Palestina, karena uh, kita tidak peduli dengan saudara kita, ya kita akan dituntut di akhirat nanti di hadapan Allah. Kenapa kita, saudara kita di apa namanya, dijajah, dibombardir dan sebagainya? Kenapa kita tidak peduli? Hanya untuk peduli kok tidak kita lakukan seperti itu. Jadi Ramadan juga kesempatan besar buat kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mungkin itu saja Ustadz. Ya Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair. Baik, kami buka diskusi, okay? Kita ingin diskusikan dari teman-teman terkait materi yang disampaikan atau yang materinya, Insya Allah. Dari teman-teman ingin diskusikan terkait apa? Monggo, kami buka, boleh open mic atau di pesan, monggo dari teman-teman. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, mungkin Ustadz Lukman mungkin bisa mengingatkan lagi ke teman-teman yang lain tentang apa namanya, acara-acara apa saja yang diadakan. Oh, okay, Ya, siap. jadi buat pengingat teman-teman yang lain. Oke, siap. Insya Allah. Beginilah kalau maksudnya, kalau bersama itu kan jadi ada apa tanggapan, itu ada ya sama-sama gitu, jadi tidak satu. Iya. Gitu. Insya Allah. Baik, informasi juga terkait kelas persiapan Ramadan ini, insya Allah ada 3 episode nih. Jadi perlu dicatat juga bahwasanya episode ini adalah episode pertama. Jadi nanti ada 3 episode. Untuk episode yang kedua itu insya Allah di hari Ahad 16 Februari. Untuk jamnya tetap itu terkait fikih puasa, nanti akan ada Ustaz Fitroni. Kemudian yang terakhir ada di Ahad di tanggal 23. Jadi yang isi ya terkait ini Ustaz, tadi kan izin yang bertanya diskusi terkait apa namanya
di Ramadan itu kan kalau memang kita sudah apa benar-benar apa ya bahasa kita ini sudah Ramadan berapa kali gitu loh. Jadi kayak rasanya itu kayak apa namanya sesuatu yang baru gitu atau bagaimana mengungkapkan rasa ini. Jadi kalau kalau kita di masjid awal-awal mungkin kayak rasanya di masjid awal-awal kan seneng kan. Oh, ikut takjil, nyari takjil bersama, terus dan sebagainya, jadi panitia sampai 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 sekarang ini. Nah, kemudian ada rasa yang muncul itu eh, ini kok nanti kan gini, gini, gini gitu kan. Nah, mungkin ada tanggapan terkait apa yang kita rasakan barangkali. Ya mungkin saya merasakan hal yang sama ya, artinya udah Ramadan kesekian kali kok masih seperti ini gitu. Kok masih sama, bahkan mungkin setelah, apalagi kalau tidak banyak aktivitas, justru kerasanya tidak banyak aktivitas di sebuah organisasi, bahkan kita mungkin merasa apa namanya, merasa justru menurun ya, aktivitas-aktivitas kita atau amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Jadi ya mungkin sudah kita bersyukur, remaja Remas NM mengadakan aktivitas, mengadakan apa kegiatan ini. Artinya salah satu untuk membangunkan kembali semangat kita, yaitu dengan ilmu tentunya. Kalau kita tidak ada asupan ilmu, mungkin ya kita kita seakan-akan berjalan, tiba-tiba sudah Ramadan, tiba-tiba mungkin awal Ramadan, nanti tiba-tiba sudah pertengahan, tiba-tiba akhir, seakan-akan kita berjalan hanya melaksanakan rutinitas-rutinitas yang ada. Tetapi kalau kita ikhtiarkan, salah satu yang kita ikhtiarkan adalah ilmu, ya insya Allah akan mendapatkan semangat baru. Karena berkumpul saja dengan orang soleh kan kita akan mendapatkan, bisa meningkatkan keimanan kita, Ustaz. Jadi kita berkumpul dengan orang saleh saja kita kita bisa meningkatkan keimanan, apalagi nanti misalkan di pertemuan kedua, pertemuan ketiga akan menyampaikan, akan mendengarkan nasihat dan nasihat dari orang yang saleh, kan insya Allah akan meningkatkan keimanan kita, Ustaz. Jadi intinya dengan ilmu gimana agar apa namanya Oh iya, Ustaz. semakin semakin menyala. Semakin menyala. Kayaknya ada pertanyaan nih, Ustaz, di Iya, chat. ada. Ini saya bacakan dulu nih. Oh iya, Ustaz. Dari dia Ayu Fitri Fauzi. Ini permisi. Branding masjid yang menarik untuk Masjid Nurul Mutakin menurut Ustadz apa nggih? Khususnya di media sosial, education, service, atau yang lainnya mungkin. Oh, Mungkin. oh iya, Ustaz. Oke. Izin menjawab, Ustaz. Artinya mungkin kan ini pertanyaan yang apa namanya? Opini saya pribadi, Ustaz. Oke. Uh, Mungkin tidak hanya branding itu, tidak hanya melalui sosial, tentunya salah satu medianya adalah media sosial, tapi saya pernah ada tugas di Bandung sekitar 3 bulan. Nah, di sana saya beberapa kali ke masjid, Masjid Al-Latif, mungkin sudah tahu ya, masjidnya siapa, Ustadz Hanan Attaqi. Nah, itu masjid itu membranding masjidnya anak muda, artinya baik imamnya itu kan, kalau kalau yang masjid pada umumnya sholat itu kan ya imamnya pakai sarung, pakai apa namanya, pakai baju koko, pakai kopiah, atau ada yang pakai jubah dan sebagainya. Tapi kalau di Al-Latif sendiri itu karena membranding untuk anak muda sendiri, eh, imamnya itu banyak para hafiz, tapi pakainya sangat 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 anak muda di zaman saya ke sana kayaknya, kalau ada salah tahun 2020-an lah. Bahkan mungkin ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, imamnya pakai kaos tapi luarnya pakai kemeja yang kancingnya tidak dipakai. Jadi pakainya tuh sangat anak muda. Jadi mungkin suatu saat, atau para anggota Remas ingin apa namanya ya, ingin mendiskusikan, ingin merebranding lagi, kita kira-kira kita mau ambil segmen apa agar agar masjid kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, kalau kalau saya lihat yang seperti Al-Latif itu memang luar biasa. Kita sholat aja di sana suasananya sangat berbeda. Apa namanya? Walaupun saya tidak sempat ikut kajiannya karena agak ada tugas yang lain. Tetapi ketika kita berhasil membranding, tentu dengan branding yang baik ya,
itu sangat luar biasa. Jadi salah satu ikhtiar kita kan ingin memakmurkan masjid Allah. Nah, kita sebagai anggota Remas kan ingin memakmurkan masjid Allah. Nah, kita perlu mungkin belajar dari beberapa masjid yang lain terkait bagaimana manajemen. Nah, kalau yang salah satu masjid yang menjadi patokan juga selain Al-Latif tentunya yang paling terkenal adalah Jogokarian ya, Masjid Jogokarian. Kalau ke sana saya belum pernah lihat langsung, tapi kalau lihat berita-beritanya itu sangat-sangat inspiratif sekali ya, sangat sangat kreatif bagaimana mengelola jamaahnya. Bahkan kalau tidak salah tahun ini melaunching baju timnas ya, maksudnya baju seperti baju bola khusus para jamaahnya, khusus para jamaah Jogokarian. Artinya dengan inovasi-inovasi seperti itu akan mudah dikenal oleh warga sekitar. Nah, bisa jadi Masjid NM atau masjid apa bisa jadi cocok dengan pola-pola tentunya dengan beberapa penyesuaian. Jadi yang saya sampaikan di materi tadi itu hanya sebatas apa namanya opini yang bisa salah satu bentuk yang kita bisa manfaatkan, yang bisa kita kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi tentunya membranding ini kan dalam artian yang positif tentunya ya. Bisa melalui sosial media dan sebagainya, perlu perlu inovasi-inovasi yang lebih baru tentunya. Tapi tentunya ya para pengurus tentu punya banyak pertimbangan ya. Tidak hanya pertimbangan branding dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jazakumullah khair. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin mendiskusikan kembali barangkali. Tadi yang disebutkan Masjid Al-Latif gitu. Iya, Ustaz. Masjid Al-Latif, masjidnya kalau dikenalnya orang masjidnya Ustadz Hanan Ataki. Tapi kalau tidak salah juga yang menetap di sana Ustadz siapa yang Hafiz 30 juz itu Ustadz yang suaranya merdu itu saya lupa. Ada rutin jadi imam di sana waktu itu Ustadz. Jadi memang mendatangkan ustadz-ustadz yang terkenal untuk menarik para jamaahnya seperti itu Ustadz. Kalau kalau kita lihat bagaimana Ustadz Hanan Ataki juga saya juga mengikuti dulu program-program yang beliau paparkan itu memang banyak program dakwahnya. Artinya dakwah itu mungkin yang kita lihat sepintas mungkin kalau kita lihat sepintas Ustadz Hanan Ataki ya hanya berceramah tentang materi ini, yang penting materinya tentang anak muda. Ternyata beliau pernah menyampaikan itu sudah direncanakan sudah sejak lama dan di planning dengan sangat baik. Artinya sebuah kebaikan itu memang perlu planning yang sangat matang dan perhitungan yang sangat kuat. Artinya bukan sebatas aktivitas samping seperti itu. Ini pengingat untuk saya sendiri sih. Oh, poinnya tadi saya tangkap ya, maksudnya kebaikan apapun ya, bukan hanya mengurus masjid ya. Iya, Ustaz. Kebaikan apapun. Ya, semoga kita bisa diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin, amin. Baik, mungkin dari teman-teman, apabila tidak ada, kami informasikan kembali ya, terkait kegiatan kita kelas persiapan Ramadan ini. Alhamdulillah kalau melihat peserta ini sudah sekitar 16-17 orang ya. Jadi alhamdulillah mungkin untuk kita akan bertemu lagi di pekan depan, mungkin disiapkan waktunya dan mungkin di reminder sendiri di alarm atau di apa itu agar tidak ketinggalan apa yang akan disampaikan nanti di kelas persiapan Ramadan. Karena salah satu bukti kita kita itu rindu tadi kan disebutkan oleh Ustadz Anas adalah dengan ilmu. Nah, ini timbung kita ada di depan mata kita ini kan ada kelasnya, mungkin bisa ikuti sampai selesai dan semoga dari yang saya sampaikan nanti juga
akan ada hikmah barangkali yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Amin. Baik, mungkin jika tidak ada yang disampaikan kembali, mungkin ada closing statement Ustaz, barangkali. Oh, kalau closing statement-nya udah saya sampaikan tadi sih, Ustaz. Pesan Oh, sudah, okay. sudah masuk materi. Sudah materi. Iya, Okay, okay. Ustaz. Mungkin atau motivasi buat teman-teman, kata-kata motivasi atau apa gitu. Barangkali ada. Sebentar, saya ada materi lupa ada saya sampaikan sebentar ya, Ustaz. Oke, siap. Ini ada tulisan ini, Ustaz. Apa namanya? Tulisan yang sangat menarik bahwasanya tentang bahwa Ramadan itu jawaban sebuah kegundahan. Kalau di kegundahan Nabi Muhammad SAW. Jadi saat usia Nabi 37 tahun, kegundahan akan keadaan sekelilingnya memuncak. Jadi sebelum diutus menjadi Rasul ya. Dan nampaknya memang itu usia mereka yang mulai mencari jawaban atas kegundahan dan rutinitas hidup yang membosankan. Jadi Rasulullah itu sebelum diutus menjadi Rasul kan sering sering merenung seperti itu. Kegundahan Nabi ini karena kegundahan Nabi itu muncul karena kejahilan masyarakat Mekah yang menyembah patung, saling menzalimi, rusak tatanan sosialnya, hancur secara moralnya. Nabi Muhammad membawa bekal dan berjalan 2 mil untuk menaiki sebuah bukit. Di sebuah celah di puncaknya beliau menyendiri, berpikir dan beribadah. Jadi pandangan dari atas bukit cukup leluasa, tetapi melihat ke bawah menyesakkan dada. Artinya melihat masyarakat sekitar itu Rasulullah sangat 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 gundah dengan kondisi masyarakatnya seperti itu. Sambil menunggu, sambil berdoa kepada Allah, sambil merenung, Allah memberikan jawabannya di bulan Ramadan. Jadi di ketika Ramadan ketiga beliau menyendiri di sana. Artinya hampir 3 tahun beliau di bukit. Dan itulah Ramadan yang Allah kehendaki untuk turunnya jawaban yang mencahayai untuk yang di bawah sana, yaitu cahaya Al-Quran yang mulia. Ternyata jika memandang di tulisan ini ya, artinya ketika kita memandang ke bumi menyesakkan dada, melihat kerusakan-kerusakan dunia di dunia ini, pandanglah ke langit yang melapangkan dan meneranginya. Bagi jiwa yang gundah, sesak dan mencari jawaban, Ramadan tempatnya. Jika tidak cukup satu Ramadan, mungkin yang ketiga. Jika bumi tak mampu memberikan solusi, ada langit yang tak lelah berbagi. Nah, ini tulisan seorang Ustadz Budi Asari. Jadi sebenarnya tulisannya sangat bagus, tapi saya tidak bisa menyampaikannya dengan baik, Ustadz. Mungkin nanti saya sharing di lewat WA aja, Ustadz. Oke, siap Ustaz. Nanti boleh di-share ke kami, nanti saya Ya, sharekan ke teman-teman. jadi harapannya yang kita memiliki banyak kegundahan, harapannya kegundahan tersebut Allah jawab di Ramadan ini. Kalau tidak di Ramadan ini, mungkin Ramadan kesekian kalinya. Tentunya kegundahan yang baik ya, bukan kegundahan yang alasannya tidak baik seperti itu, Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas Ustaz. waktunya, atas materinya juga, atas motivasi-motivasi yang bisa membuat kita termotivasi juga. Karena tadi disebutkan juga bahwasanya berkumpul dengan orang soleh aja sudah menambah motivasi tadi. Insyaallah. Ya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kelas online yang episode pertama ini. Alhamdulillah jazakumullah khair kepada Ustadz Anas Hidayah sudah menjadi materi kita di episode pertama ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin ingin mengajak kebaikan temannya atau saudaranya atau lainnya,
bisa mengikuti kelas ini, masih ada 2 kali lagi dari 3 episode. Nah, ini episode kedua nanti di hari pekan depan. Jadi di Ahad tanggal 16 Februari 2025 untuk jamnya tetap, dan ada juga episode ketiga itu di Ahad depannya lagi di tanggal 23 Februari 2025 untuk jam dan waktu sama. Dan mungkin itu dulu dari kami. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, dan semoga Allah memberikan kita semua keberkahan dan kemudahan, dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Anas tadi juga bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Mungkin kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Doa kafirul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih seperti itu. Kami sebagai moderator hari ini mohon maaf sebanyak-banyaknya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Mungkin itu dulu dari kami. Juga ada informasi terkait volunteer Ramadan di Masjid Nurul Mutakin. Nah, volunteer Ramadan ini insya Allah ditutup tanggal 15 Februari. Nah, jadi teman-teman yang ingin jadi volunteer